Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa 'azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita Allah telah memberikan, menganugerahkan aneka ragam kenikmatan, karunia, dan berbagai hal yang kita terima dalam hidup ini. Kita syukuri kesemuanya itu dengan harapan dan munajat doa, semoga senantiasa kita berada dalam lindungan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga nanti di yaumul jaza kelak, karena kita sangat mencintai baginda Nabi, kita bacakan salawat kepada baginda Nabi dan kita teladani akhlakul karimah baginda Nabi. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kepada pribadi hati dan kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan terus, kokohkan terus, kuatkan terus kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan definisinya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Pun kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dengan sebuah pengakuan di sana sini masih banyak larangan-larangan Allah masih kita lakukan. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, di antara amalan hamba Allah termasuk kita yang dirindukan oleh surga, sebagaimana yang termaktub dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, menyatakan afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham
wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. 4 amalan ini akan mengangkat derajat kita menjadi hamba yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena efeknya, pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan keseharian. Cuma terkadang kita mungkin abai, terkadang mungkin kita malas, terkadang belum ada gerak hati untuk melaksanakan 4 hal yang sebenarnya bisa kita lakukan secara konsisten dan konsekuen, asal punya komitmen yang kuat. Yang pertama, afsyus salam. Baginda Nabi memberikan ajaran kepada kita untuk menyebarkan dan menebarkan salam atau pendamaian. Dan ucapan Assalamualaikum, maksud utamanya adalah sesama umat manusia ada ta'alluq, ada rasa saling ingin mengenal antara satu dengan yang lain, terciptanya komunikasi sosial yang baik di setiap tingkatan, di setiap komunitas, di setiap lapangan kehidupan, sehingga mencerminkan dan mewujudkan dengan salam itu adanya keharmonisan, adanya kedamaian. Kita diingatkan oleh salah satu ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam. Disebutkan ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ila akhir ayat. Ketika Nabi Adam akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kabar itu kepada para malaikat. Para malaikat menyampaikan pendapat, apakah Allah akan menciptakan satu makhluk yang kemudian disebut dengan manusia, akan menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi. Karena ada kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk lain, yaitu adanya akal. Bukankah manusia itu menurut para malaikat mayyufsidu fiha, akan melakukan hal-hal sifatnya mafsadah, kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan? Apakah sosok makhluk seperti itu pantas menjadi pemimpin, pantas menjadi khalifah? Wa yasfiku dima, dan di sana sini bertengkar, di sana sini saling menumpahkan darah. Ini termaktub pada surat Al-Baqarah dan Al-Quran yang kita cintai. Maka salah satu atau utamanya diutusnya baginda Nabi hadir di muka bumi ini sekaligus membawa ajaran Islam adalah menebarkan pesan kedamaian. Sosok atau profil akhlakul karimah dengan sifat-sifat al-mahmudah yang terpuji adalah ideal kita. Itulah prototipe kita. Akhlakul karimah menjadi garansi seseorang diterima oleh semua pihak. Baginda Nabi hanya dalam tempo 23 tahun saja, dari usia 40 tahun, dari usia 63 tahun menyebarkan ajaran Islam,
tapi muatan utamanya adalah akhlakul karim, ketinggian moral. Dalam bahasa lokalis kita mungkin disebut budi pekerti, tata krama, ketimuran dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan innamal bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Sebenarnya kami diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Diawali dengan nafsu saling menebarkan salam kenabian, saling tegur sapa antara satu dengan yang lain. Kalau ini terwujud dimulai dari komunitas yang paling kecil, keluarga. Ada komunikasi yang baik dari hati ke hati antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, saling percaya, saling memahami, saling menyayangi, tidak ada kecurigaan, suudon di sana sini. Maka hal-hal yang tidak inginkan tidak akan hadir dalam kehidupan keluarga atau kehidupan pasangan suami istri. Bukti-bukti sudah sangat banyak kita lihat, kita dengar, kita saksikan. Berawal ketidakpercayaan, tidak keserasian antara suami dan istri mengakibatkan munculnya mafsadat-mafsadat dalam kehidupan keluarga. Komunitas yang lebih tinggi lagi misalnya dengan tetangga, komunitas lebih jauh, umat, bangsa, dan keseluruhan umat manusia. Disebarkan salam, disebarkan ajakan-ajakan untuk menjadi hidup ini lebih harmonis. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Yang kedua, wa'imul ta'at, pesan Nabi kepada kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, memperhatikan nasib orang-orang yang tipe yang disimbolkan pada kalimat ini adalah al-ta'am, makanan. Maka kita tergerak untuk melakukan upaya menjadi pribadi yang derma, pribadi yang filantropis, pribadi yang peduli. Apalagi kita melihat gerakan Jumat Berkah, itu sudah sedemikian menjadi sesuatu yang peduli dengan sangat baik, menjadi spirit untuk kita menjadi bagian dari yang peduli terhadap lingkungan, terutama mereka yang kurang beruntung. Jadilah kita menjadi tangan yang di atas dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Jadilah kita sebagai muzakki. Jadilah kita sebagai seorang yang menjadi simpul-simpul. Seseorang itu merasa berhutang budi kepada kita. Tentu apa yang kita lakukan itu atas dasar keikhlasan dan tawakkul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasilul arham, menyambungkan hubungan baik, silaturahmi antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Sering terjadi hubungan yang tadinya baik, karena ada satu dan lain hal, ada suudon, ada salah sangka, ada hal-hal yang membuat silaturahmi itu menjadi terputus. Agama memberikan pesan kepada kita, fa aslihu baina akhwaykum, segeralah untuk kita saling berislam. Kembali dari tataran yang paling kecil rendah keluarga sampai ke tataran yang lebih luas lagi. Banyak faktor yang membuat silaturahmi itu terancam putus, karena ada kepentingan-kepentingan. Bisa jadi karena kepentingan ekonomi, bisa jadi karena kepentingan sosial, bisa jadi karena kepentingan politik dan lain-lain. Tetapi sebagai pribadi muslim harus kita jaga betul bahwa antara muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara.
Ada 3 ukhuwah yang kita kembangkan. Pertama, ukhuwah al-Islamiyah, silaturahmi, hubungan persaudaraan sesama muslim. Kedua, al-ukhuwah al-basyariyah, hubungan silaturahmi antara sesama manusia, tidak lagi tersekat dengan beda agama, beda ras, beda golongan dan lain-lain. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah ukhuwah al-wataniyah, hubungan kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara bangsa Indonesia. Kita bersyukur hidup menjadi bagian dari negara yang kalau kita jaga benar semua, jaga dengan benar oleh kita semua, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kita diingatkan juga oleh ayat Al-Quran yang lain yang berbunyi, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, satu kampung, satu daerah amanu wattaqau, senantiasa beriman, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan perintahnya, ingat akan larangannya, terus menjaga kualitas dan peningkatan takwa, turunlah barokah, keberkahan kehidupan, baik yang ada di bumi bahkan turun dari langit. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia itu lupa atau berbohong, tidak jujur dengan dirinya sendiri, kadang lupa dengan kewajibannya, kadang lupa dengan status dirinya dan lain-lain. Semoga kita menjadi pribadi yang ketika lupa segera istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi menitipkan kepada kita satu rutinitas yang bisa kita lakukan dan akan mengangkat derajat kita, yaitu wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat malam ketika banyak orang-orang, banyak manusia tertidur. Mungkin sepertiga malam, pada pukul 2, 3 kita terbangun. Saat itulah kita mujahadah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun, kita berdoa, kita berharap dengan semua hal yang berkaitan dengan problem kita dalam kehidupan ini, baik problem pribadi, problem keluarga, problem masyarakat, sesuatu yang kusut, sesuatu yang sulit. Kalau Allah menghendaki, bukanlah sesuatu yang mustahil. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.